Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya akan membagikan tentang cerita praktik baik atau best practice yang saya buat di LK 3.1. Lokasinya yaitu berada di SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang. Kemudian untuk lingkup pendidikannya yaitu Sekolah Menengah Kejuruan. Tujuan yang ingin dicapai dari best practice yang sudah saya buat yaitu untuk meningkatkan minat belajar siswa dengan media pembelajaran Arduino Uno R3 pada mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Kemudian tanggal dibuatnya LK ini yaitu tanggal 26 September 2022. Kemudian best practice ini saya menggunakan metode START, yaitu situasi, tantangan, aksi, kemudian refleksi hasil dan dampak. Yang pertama dari situasi. Situasi yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah dalam praktik ini adalah siswa cenderung pasif dalam pembelajaran, yaitu tidak memberikan umpan balik kepada guru. Kemudian siswa tidak memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, siswa kurang tertarik dengan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian praktik ini penting untuk dibagikan karena dalam praktik ini menunjukkan bahwa media pembelajaran yang bervariasi akan membuat siswa tidak cepat bosan dan akan merasa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, praktik pembelajaran yang saya lakukan juga menginspirasi teman sejawat untuk melakukan pembelajaran yang sama. Menurut mereka, fungsi guru dalam pembelajaran yang saya lakukan hanya sebagai manajer dan fasilitator, sehingga pembelajaran yang sebelumnya teacher center berubah menjadi student center atau berpusat pada siswa. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu sebagai manajer dan fasilitator yang tugasnya membuat skenario yang diterapkan dalam pembelajaran. Selain itu, juga mencari, memilih, dan menerapkan media pembelajaran yang bervariasi supaya kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Kemudian pada tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Tantangan yang saya hadapi dalam mencapai tujuan dalam aksi ini antara lain, yang pertama, saya harus memberi beberapa bahan praktek komponen atau sensor, di mana di situ adalah komponen termostat. Kemudian sebelum pembelajaran dilaksanakan, terlebih dahulu saya harus menginstal driver Arduino Uno di setiap komputer terlebih dahulu, sehingga tentunya itu membutuhkan waktu. Kemudian yang ketiga, guru harus memberikan pengetahuan penggunaan hardware Arduino Uno sebelum praktik pembelajaran dilakukan. Yang keempat, proses pelaksanaan PPL harus dilaksanakan pada saat hari pelaksanaan mata pelajaran lain. Kemudian yang terlibat dalam praktik pembelajaran ini adalah 24 siswa kelas 11 TEI atau Teknik Elektronika Industri dan 1 mahasiswa PPL dari UNES yang membantu proses pengambilan video PPL. Kemudian yang terlibat dalam proses keseluruhan PPG antara lain ada kepala sekolah, ada wakil kurikulum, ada guru, teman sejawat, dan pakar dari Politeknik Negeri Madiun. Kemudian dari aksinya, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, atau apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain, yang pertama, guru melengkapi bahan praktek yang belum ada atau termostat di sini komponennya
dengan membeli di toko komponen elektronika. Kemudian guru menginstal driver Arduino Uno di setiap komputer dengan bantuan oleh beberapa siswa. Kemudian sebelum melaksanakan praktik pembelajaran, guru terlebih dahulu menjelaskan penggunaan hardware Arduino Uno dengan memutarkan video dari YouTube. Guru meminta izin kepada wakil kurikulum dan guru mata pelajaran lain untuk meminta jam pelajarannya guna proses pengambilan video PPL. Strategi dan proses yang digunakan dalam praktik pembelajaran ini adalah guru terlebih dahulu mencari bahan praktek yang kiranya sesuai dengan materi yang diajarkan dan dikolaborasikan dengan TIPEK, sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Dalam pembelajarannya, guru memilih menggunakan media pembelajaran Arduino Uno R3, di mana media tersebut menggabungkan antara penggunaan software dan juga hardware yang membuat siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian untuk model pembelajarannya, guru memilih PJBL atau Project Based Learning, yang di dalamnya siswa akan diberi suatu project yang berhubungan dengan materi pembelajaran, yaitu pembuatan termometer digital berbasis Arduino Uno R3. Selain itu, guru juga harus hafal sintaks yang ada di dalam model PJBL dari mulai tahap awal sampai dengan akhir yang dituangkan dalam kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Kemudian yang terlibat dalam menghadapi tantangan, yang membantu saya dalam menghadapi tantangan yaitu ada 5 siswa kelas 11 Teknik Elektronika Industri yang membantu menginstal driver Arduino di komputer. Dan kemudian ada 1 mahasiswa PPL dari UNES yang membantu dalam proses pengambilan video PPL. Kemudian sumber daya apa yang dipakai atau materi yang diperlukan dalam pelaksanaan aksi, yaitu handycam untuk merekam aksi yang saya buat. Kemudian ada laptop, LCD proyektor, koneksi internet, hardware Arduino Uno, aplikasi IDE Arduino Uno, sensor LM35, sensor termostat, kabel jumper, LCD 16x2, ada potensiometer, multimeter, dan tentunya software Filmora versi 8.7.6. Kemudian yang terakhir ada refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Kemudian dari dampaknya, dampak dari penerapan media pembelajaran Arduino Uno R3 serta dipadukan dengan model pembelajaran PJBL membuat minat dan hasil belajar siswa meningkat. Siswa lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut terlihat dari indikator keaktifan siswa dan perolehan hasil soal evaluasi siswa, di mana 10 siswa dari 12 siswa memperoleh nilai di atas KKM. Hasil yang diperoleh efektif diterapkan dalam pembelajaran karena dengan penggunaan media pembelajaran Arduino Uno R3 yang menggabungkan antara penggunaan software dan juga hardware membuat minat siswa meningkat dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, dengan penerapan model PJBL membuat seluruh siswa aktif dalam pembelajaran. Karena di akhir pembelajaran siswa dituntut proyeknya harus jadi dan mempresentasikannya di depan kelas. Siswa juga aktif bertanya dan menanggapi antar kelompok pada saat presentasi. Kemudian respon orang lain terkait strategi yang dilakukan antara lain untuk kepala sekolah dan wakil kurikulum mendukung penuh dengan praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Karena di dalamnya guru benar-benar merancang proses pembelajaran yang secara runtut mulai dari tahap awal, pelaksanaan, dan evaluasi. Guru atau teman sejawat merasa terinspirasi untuk melakukan pembelajaran yang sama. Karena mereka melihat dalam pembelajaran yang saya lakukan, fungsi guru hanya sebagai manajer dan fasilitator, sehingga membuat pembelajaran tidak menjadi teacher center, melainkan berubah menjadi student center.
Yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan antara lain penguasaan guru terhadap TPEC atau menguasai penggunaan Arduino Uno R3 baik software IDE maupun pemasangan hardware. Kemudian guru harus menguasai atau hafal sintaks yang ada dalam model pembelajaran PJBL sehingga tidak ada sintaks yang terlewatkan. Kemudian pembelajaran yang didapatkan dari keseluruhan proses antara lain guru belajar bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan pada proses pembelajaran. Kemudian melakukan eksplorasi penyebab masalah berdasarkan kajian literatur dan wawancara. Kemudian menentukan akar penyebab masalah dan analisisnya. Memilih masalah yang akan diselesaikan, mengeksplorasi alternatif solusi berdasarkan kajian literatur dan wawancara, kemudian menentukan solusi dan analisisnya. Kemudian di situ juga di guru berlatih membuat 2 perangkat pembelajaran yang digunakan dalam PPL 1 dan PPL 2. Kemudian melakukan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Dan pembelajaran di situ juga guru berlatih melakukan proses editing video yang untuk diupload di LMS. Kemudian melakukan proses refleksi dari proses PPL yang telah dilakukan. Itulah best practice yang sudah saya buat. Semoga kiranya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Intinya untuk best practice dengan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, kemudian hasil dampak. Di kolom sebelah kanan ini harus menjawab semua pertanyaan yang ada di kolom sebelah kiri tanpa ada yang terlewat. Nah, itulah LK 3.1 yang sudah saya buat tentang menyusun cerita praktik baik atau best practice. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.